Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang berdebat itu boleh nggak dalam Islam. Ya, sehingga Mas Dhani kemudian menolak untuk berdebat. Coba kita simak. Nah, ini kan antara reasoning sama logika kan nggak sama. Ingat-ingat ya, antara reasoning dan logika nggak sama. Itu ada sebutan khusus itu kalau menurut Rocky Gerung. Jadi antara reasoning sama logika nggak sama. Jadi kalau saya tidak menjawab tantangan itu, berarti saya bukan laki-laki. Logikanya di mana coba? Sementara diingat, ditanamkan dalam otak sekali lagi. Imam Syafi'i berkata, tinggalkanlah debat soal agama. Kasih tahu Imam Syafi'i siapa Imam Syafi'i? Oh iya ya. Oh iya ya. Jadi di dalam Islam itu ada guru-guru hukum, guru-guru ada macam-macam, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Semuanya ini berguru pada satu orang namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, satu yang terkenal itu yang dipakai di Indonesia itu Imam Syafi'i. Nah, mau dengar apa fatwa Imam Syafi'i? Ada yang mau lewat? Ketemu lagi setelah satu yang lewat tadi. Saya meneruskan soal fatwa yang menjadi hukum sebenarnya. Fatwa yang menjadi hukum di dalam Islam, khususnya Sunni ya. Ada salah satu perintah agama. Jadi isinya tuh, redaksinya tuh jangan berdebat masalah agama. Tinggalkanlah, jauhilah debat agama. Makanya Imam Syafi'i itu gak pernah berdebat soal agama, karena memang itu tidak untuk diperdebatkan, baik antara sesama agama Islam maupun sesama agama lain ya. Agama Kristen dan Islam juga gak perlu debat. Syiah dan Sunni juga sebenarnya gak perlu debat, karena Imam Syafi'i sebenarnya menganjurkan untuk tidak berdebat soal agama ya. Maka dari itu, menurut logikamu, jadi orang yang meninggalkan debat itu berarti banci gitu, berarti bukan laki-laki ya. Itu kan menurut logikamu kan. Jadi memang berdebat itu dilarang. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dan Bidayahnya itu mengatakan bahwa hifdzul lisan mimma karahallah. Jadi menjaga lisan dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, salah satunya debat. Ya. Jadi yang harus dijaga dari lisan berbohong, tidak boleh. Mencaci maki, memfitnah, mengadu domba. Kemudian memaparkan aib orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian apa? Menyebar hoax, ya. Termasuk adalah berdebat. Jadi memang dilarang berdebat itu. Orang yang berdebat itu menang pun betul pun ya. Orang yang berdebat betul pun kalau bisa jangan, nggak usah. Apalagi nggak betul, salah. Jadi orang yang benar, saya benar nih, posisinya benar. Orang kemudian dia diam tidak berdebat, akan dibangunkan surga oleh Allah paling tinggi. Kemudian dia posisinya salah, kemudian diam, dia tidak berdebat, maka akan Allah bangunkan rumah di surga, sekitaran surga. Tapi yang paling tinggi dia benar tapi menahan untuk berdebat. Jadi memang dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memang berdebat gak disarankan, tidak diperbolehkan. Imam Al-Ghazali sudah tidak memperbolehkan, baginda Rasulullah SAW dan juga Imam Syafi'i yang disebutkan Mas Ahmad Dhani. Ya, terusan ini. Video ini dimaksudkan untuk dalam usaha, dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lumayan sebenarnya banyak hal-hal, banyak orang Islam yang juga nggak usah yang non muslim ya, banyak
Muslim yang juga nggak tahu bahwa kita ini dilarang, kita ini dianjurkan. Kan fatwa itu boleh diikuti atau tidak ya, tapi kita ini dianjurkan oleh Imam Syafi'i untuk tidak berdebat dalam urusan agama. Jadi gak berdebat, apalagi sekarang Ramadan. Ini Ramadan, Mas Dani juga berpuasa. Kalau kita nggak menjaga, jadi kamin so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal ats. Jadi Ramadan itu bukan hanya menahan dari makan dan minum saja, tapi menahan dari mulut untuk berdebat, ya. Berbicara kotor, berbohong, hoax, ya, mengujar kebencian. Jadi mulut tuh dijaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah, maka harus dijaga. Jangan sampai ketika ditantang berdebat ngomong. Karena apa? Karena kita melakukan perdebatan, kebohongan, ya, mencaci maki, merendahkan orang lain, ya, itu maka tidak punya nilai pahala puasa, tapi dia mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Ya, semoga bisa dimengerti ya, Mas siapa? Jering apa? Jering apa Jiren? Saya yakin sebagian besar Muslim nggak banyak yang tahu. Mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman Muslim dan teman-teman non-Muslim memahami bahwa dalam agama Islam itu berdebat soal agama itu tidak dianjurkan. Apalagi berdebat. Sebenarnya bukan hanya berdebat masalah agama saja, tapi kalau debatnya bukan debat untuk kebenaran, dalam arti ini salah, dibetulkan itu. Al-wajadilhum, kalau dalam Al-Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi boleh kita memberikan argumentasi, tapi argumentasi data-data yang valid dan lebih baik. Jadi jangan sampai mengejek, tapi dengan sopan santun, dengan kata-kata yang mulia. Wajadilhum billati ahsan. Jadi jangan sampai menyakiti, jangan sampai merendahkan dan lain sebagainya. Jadi memberikan pendapat yang baik, nah, itu gak apa-apa. Dan masalah apapun. Soal konspirasi, soal agama, apalagi berdebat soal apakah agama itu konspirasi gitu. Apanya yang mau didebatkan, apanya yang mau didiskusikan? Bagi kami umat beragama, adanya agama itu sudah final, bahwa agama itu ada dan bukan konspirasi, itu udah final. Jadi nggak bisa didiskusikan lagi itu. Mau apa yang diperdebatkan? Kalau ente mau berbicara soal bahwa agama itu adalah hasil konspirasi, silahkan, ya. Ane sarankan kepada ente untuk membuat video seperti ini, bicara gini, ngomong di YouTube bahwa agama itu adalah konspirasi. Keluarkan semua dalil-dalilmu, keluarkan semua risetmu, risetnya, dalilnya dikeluarkan bahwa agama itu adalah konspirasi. Bikin di channel YouTube sini, bikin sendiri, keluarkan semua argumentasi bahwa agama itu adalah konspirasi. Pasti keren jadinya kalau ente bisa. Nah, saran aneh, sebelum ente bicara atau sebelum ente bikin YouTube bahwa agama itu adalah konspirasi, ya baca dulu lah sejarah agama-agama itu dulu. Jadi orang itu bisa membuat statement bahwa itu adalah konspirasi ketika yang berbicara itu orang yang dalam bidangnya. Misalnya yang bicara itu misalnya Pak Kiai atau pastor atau orang-orang seperti Nurcholish Madjid. Pernah tahu nggak ente Nurcholish Madjid? Pernah dengar nggak nama itu? Nurcholish Madjid itu adalah orang yang ahli dalam bidang perbandingan agama-agama. Nggak banyak. Jadi udah final ya. Udah 99% ya manusia, khususnya bangsa Indonesia, sudah final tentang agama ini. Nggak perlu diotak-atik lagi dengan masalah-masalah yang Anda pendapatkan, Anda
uraikan, dan itu menyalahi sila pertama, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya. Udah menyalahi karena apa? Karena menuduh bahwa agama itu biangkero, agama itu adalah punya misi rencana yang jahat untuk masa depan. Itu kan sangat berbahaya sekali itu. Ya, oke. Banyak di Indonesia orang yang ahli dalam bidang studi perbandingan agama-agama. Nah, kalau ente udah bisa sekelas Nurcholish Madjid, ya, lalu bikin video, ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya bikin riset, ternyata agama itu adalah konspirasi. Ente termaafkan, karena emang bidang ente itu. Misalnya Nurcholish Madjid almarhum masih hidup, terus lalu bicara soal itu, orang maklum, karena itu memang keahliannya. Kalau keahliannya bukan di situ, jangan sekali-sekali coba bikin YouTube tentang bahwa agama itu adalah konspirasi. Saya juga bisa sebenarnya nantangin ente. Ayo coba bikin YouTube. Sudah final, jadi intinya nggak boleh berdebat, ya. Berdebat itu ya malah kesalahan dan kekurangan yang ada. Jadi kalau meninggalkan berdebat pahala, meninggalkan berdebat itu akan mendapatkan bangunan di surga kelak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subscribe ya.